Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Ini merupakan pembelajaran materi bab pertama mengenai nilai-nilai yajna dalam Ramayana. A. Pengertian yajna. Menurut etimologi, kata yajna berasal dari kata yaj yang artinya memuja atau memberi pengorbanan atau menjadikan suci. Kata ini juga diartikan bertindak sebagai perantara dalam Rigveda Mandala 8 Sukta 40 Mantra 4 yang artinya pengorbanan atau persembahan. Yajna merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur karya atau perbuatan, srea atau ketulus ikhlasan, budi atau kesadaran, dan bakti atau persembahan. Latar belakang manusia untuk melakukan yajna adalah karena adanya rena atau hutang. Dari trirena kemudian menimbulkan panca yajna, yaitu dari dewa rena menimbulkan dewa yajna dan buta yajna, dari resi rena menimbulkan resi yajna, dan dari pitra rena menimbulkan pitra yajna dan manusa yajna. Kesemuanya itu memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran agama Hindu sesuai dengan petunjuk Weda, meningkatkan kualitas kehidupan, pembersihan spiritual dan penyucian, serta merupakan suatu sarana untuk dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Upacara yajna adalah merupakan langkah yang diyakini sebagai ajaran bakti dalam agama Hindu. Dalam Atharva Veda Mandala 7 Sukta 1 Mantra 1, yajna merupakan salah satu penyangga bumi. Satyam Bradra Tamugra Diksa Tapo Brahma Yajna Pertiwim Darayanti Sano Butasya Bawyasya Patyurum Lokam Pratiwi Narkranotu, yang artinya sesungguhnya kebenaran atau satya hukum yang agung, yang kokoh dan suci atau reta, diksa, tapa berata, Brahma dan juga yajna yang menegakkan dunia. Semoga dunia ini memberikan tempat yang lega bagi kami dan ibu kami sepanjang masa. D. Pembagian yajna. Kewajiban seluruh umat Hindu untuk melaksanakan yajna atau korban suci kehadapan Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya, dengan tujuan untuk mewujudkan srada dan keyakinan dalam menyampaikan rasa hormat, memohon kesucian, perlindungan, dan menyampaikan rasa syukur atas rahmat yang dianugerahkannya. Panca yajna merupakan realisasi dari ajaran Trirena, yaitu 3 macam hutang yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kemudian panca yajna menjadi rumusan dalam upaya membayar hutang atau rena. Adapun pelaksanaan panca yajna yang dilaksanakan oleh umat Hindu yaitu Dewa Yajna merupakan persembahan dengan minyak biji-bijian kepada Dewa Siwa dan Dewa Agni di tempat pemujaan dewa. Resi yajna adalah merupakan persembahan dengan menghormati pendeta dan dengan membaca kitab suci. Manusia yajna adalah upacara atau persembahan dengan memberi makanan kepada masyarakat. Pitra yajna adalah persembahan kepada leluhur agar roh yang meninggal mencapai alam siwa. Dan yang terakhir, buta yajna adalah mempersembahkan berupa caru atau tawur kepada para buta untuk keharmonisan alam semesta. Yang paling penting menjadi landasan panca yajna adalah
jenana, karma, dan bakti. C. Bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan selama ini hanya dirasakan pada banten persembahan dan tata cara persembahyangan atau upakara dan upacara. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Yang disebut dengan yatnya adalah segala bentuk kegiatan atau pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yatnya dapat dibedakan menjadi: yang pertama, nitya yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan setiap hari, seperti Trisandya. Bentuk yatnya yang dilaksanakan setiap hari dengan kurun waktu pagi, siang, dan sore hari. Nah, ini merupakan contoh dari pelaksanaan ajaran nitya yatnya, yaitu melaksanakan puja Trisandya. Adapun tujuannya adalah untuk memuja kemahakuasaan, mohon anugerah keselamatan, mohon pengampunan atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Yatnya sesa atau musaiban atau ngejot, merupakan yatnya yang dilakukan kehadapan Ide Sang Hyang Widi-Wasa beserta manifestasinya setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Nah, ini merupakan contoh pelaksanaan dari yatnya sesa yang kita lakukan setiap hari. Adapun tujuannya adalah sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah yang telah dilimpahkan Ide Sang Hyang Widi-Wasa kepada kita semua. Ini merupakan contoh dari jenana yatnya. Kita belajar di sekolah merupakan penerapan dari ajaran jenana yatnya. Jenana yatnya merupakan yatnya dalam bentuk pengetahuan dengan melalui proses belajar dan mengajar, baik secara formal maupun secara informal. Proses pembelajaran ini hendaknya dimulai setiap hari dan setiap saat, sehingga kemajuan dan peningkatan dalam dunia pendidikan akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, naimitika yatnya adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwal. Dasar perhitungannya adalah berdasarkan perhitungan warna perpaduan antara Triwara dengan Pancawara. Contohnya, Hari Kajeng Kliwon. Perpaduan antara Pancawara dengan Saptawara, contohnya Buddha Wagi, Buddha Kliwon, Anggar Kasih, dan lain sebagainya. Berdasarkan perhitungan wuku, contohnya Galungan, Pagarwesi, Saraswati, dan Kuningan. Sedangkan berdasarkan atas perhitungan sasih, contohnya Purnama, Tilem, Nyepi, dan Siwaratri. Nah, ini merupakan contoh dari pelaksanaan upacara naimitika yatnya. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat umat Hindu sedang melaksanakan persembahyangan di salah satu pura dengan rangkaian kegiatan upacaranya. 3. Insidental, yang merupakan yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya atau dianggap perlu dibuatkan upacara persembahan. Melaksanakan yatnya diharapkan menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan situasi. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari pelaksanaan upacara yang bersifat insidental, yaitu melaksanakan upacara ngulapin. Secara kuantitas yatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu
Kanista artinya yatnya tingkatan yang kecil. Tingkatan kanista ini dapat dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, kanistaning nista adalah terkecil di antara yang kecil. Yang kedua, madyaning nista adalah sedang di antara yang kecil. Utamaning nista adalah terbesar di antara yang kecil. Madya artinya sedang yang terdiri dari 3 tingkatan. Nistaning madya artinya terkecil di antara yang sedang. Madyaning madya adalah sedang di antara yang menengah. Utamaning madya adalah terbesar di antara yang sedang. Selanjutnya, utama artinya besar yang terdiri dari 3 tingkatan. Nistaning utama artinya terkecil di antara yang besar. Madyaning utama artinya sedang di antara yang besar. Utamaning utama artinya yang paling besar. Keberhasilan sebuah yatnya bukan ditentukan oleh kemewahan, besar kecilnya materi yang dipersembahkan. Keberhasilan suatu yatnya sangat ditentukan oleh kesucian dan ketulusan hati, serta kualitas daripada yatnya tersebut. Ada 3 pembagian yatnya dilihat dari kualitasnya, yaitu yang pertama, tamasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan serada. Yang kedua, rajasika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer. Yang ketiga, satwika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra agama, daksina, anasewa, dan nasmit. Untuk mewujudkan pelaksanaan yatnya yang satwika, ada 7 syarat yang wajib untuk dilaksanakan sebagai berikut. Serada artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keyakinan. Lascarya artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keikhlasan. Sastra yaitu melaksanakan yatnya dengan berdasarkan sumber sastra, yaitu Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Daksina adalah pelaksanaan yatnya dengan sarana upacara, berupa benda ataupun uang. Mantra dan gita adalah pelaksanaan yatnya dengan mantra dan melantunkan lagu-lagu suci atau kidung untuk pemujaan. Anasewa adalah yatnya yang dilaksanakan dengan persembahan makan kepada para tamu yang menghadiri upacara atau atiti yatnya. Nasmita adalah yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. D. Ringkasan cerita Ramayana. Ramayana dari bahasa Sanskerta. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita epos dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki. Dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut: Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranyakanda, Kiskindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, dan Uttarakanda. A. Balakanda menceritakan mengenai Raja Dasarata yang memiliki 3 istri dan 4 orang anak, dan juga menceritakan tentang pernikahan Rama dan Sita. B. Ayodhya-kanda menceritakan tentang Dasarata yang merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Datanglah Kaikeyi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja. Maka permintaan Kaikeyi yang pertama ialah supaya bukan Rama, melainkan
Bharatalah yang menjadi raja menggantikan Dasarata. Permintaan kedua ialah supaya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Demikianlah Rama, Laksmana, dan Sita istrinya meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian Dasarata meninggal dan Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama. Bagaimanapun ia membujuk kakaknya, Rama tetap pendiriannya untuk mengembara terus sampai 14 tahun. Pulanglah Bharata ke Ayodhya dengan membawa terompah Rama. Terompah inilah yang ia letakkan di atas singgasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia sendiri memerintah atas nama Rama. C. Aranyakanda. Kitab Aranyakanda mengisahkan bagaimana kehidupan Rama selama di hutan. Diceritakan kisah Rawana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasan terhadap penghinaan adiknya. Marica, seorang raksasa teman Rawana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sinta sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya dan Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya kijang itu dipanahnya. Seketika itu kijang tersebut menjelma menjadi raksasa dan menjerit keras. Jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama, maka disuruhnyalah iparnya memberi pertolongan. Sita tinggal sendirian, datanglah seorang Brahmana kepadanya untuk berpura-pura meminta nasi. Kemudian Sita dilarikannya. Dengan sangat bersedih hati, mereka mencari jejak Sita. Dalam pengembaraan yang tidak menentu itu, mereka bertemu dengan burung Jatayu. Burung tersebut merupakan bekas kawan baik Dasarata. Dan ketika ia melihat dibawa terbang oleh Rawana, ia mencoba mencegahnya. Dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, kemudian Jatayu mati. D. Kiskindha Kanda yang menceritakan mengenai Rama berjumpa dengan Sugriwa, seorang raja kera yang kerajaan serta istrinya direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Walin. Rama bersekutu dengan Sugriwa untuk memperoleh kerajaan dan istrinya, dan sebaliknya Sugriwa akan membantu Rama untuk mendapatkan Sita dari negeri Alengka. Kiskindha digempur, Walin terbunuh oleh panah Rama. Sugriwa kembali menjadi Raja Kiskindha dan Anggada. Anak Walin dijadikan putra mahkota. Tentara kera berangkat ke Alengka. Di tepi pantai selat yang memisahkan Alengka dari daratan India, tentara itu berhenti. Dicarilah akal bagaimana untuk dapat menyeberangi lautan. Nah, kemudian para prajurit dari Sugriwa ini membuat jembatan yang dinamakan dengan jembatan Situbanda. E. Sundara Kanda. Hanuman, kera kepercayaan Sugriwa, mendaki gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alengka. Akhirnya ia dapat pula menemukan Sita. Kepada Sita dijelaskan bahwa tak lama lagi Rama akan datang menjemput. Hanuman ditahan oleh tentara Alengka. Ia diikat erat-erat dan kemudian dibakar. Ia meloncat ke atas rumah dengan ekornya yang menyala menimbulkan kebakaran di kota Alengka. Kemudian Hanuman melompat kembali menghadap Rama untuk memberi laporan. F. Yudakanda. Yudakanda menceritakan mengenai dengan bantuan Dewa Laut, tentara kera berhasil membuat jembatan ke Alengka. Rawana yang mengetahui bahwa negaranya terancam musuh menyusun pertahanan. Adiknya Wibisana menasihatkan untuk mengembalikan Sita kepada Rama dan tidak usah berperang. Rawana bukan main marahnya.
Adiknya itu diusir dari Alengka dan menggabungkan diri dengan Rama. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rawana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama, dan Rawana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wibisana adik Rawana yang memihak Rama diangkat menjadi raja di negeri Alengka serta Sita bertemu kembali dengan Rama. Rama tidak mau menerima kembali istrinya karena sudah sekian lamanya tinggal di Alengka dan tidak mungkin masih suci. Sita sedih sekali, kemudian ia menyuruh para abdinya membuat api unggun. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sangsi dengan kesucian Sita. Akan tetapi, sebagai permaisuri kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara kera, Rama beserta istri dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Bharata yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Rama. G. Uttarakanda. Uttarakanda menceritakan, dalam bagian ini diceritakan bahwa kepada Rama terdengar desas-desus bahwa rakyat menyaksikan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Walmiki yang kemudian mengubah riwayat Sita itu Wiracarita Ramayana. Di pertapaan itu, Sita melahirkan dua anak laki-laki kembar, Kusa dan Lawa. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lawa hadir di istana sebagai pembawa nyanyian-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Walmiki. Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setiba di istana, Sita bersumpah, janganlah hendaknya raganya diterima oleh bumi seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya dan kembali ia ke kahyangan sebagai Wisnu. Nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Dalam Ramayana dikisahkan Raja Dasarata melaksanakan Homa Yajna untuk memohon keturunan. Beliau meminta Resi Resya Srengga sebagai purohita untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dalam upacara Agnihotra. Setelah upacara tersebut, beliau mendapatkan 4 orang kesatria dari 3 permaisurinya, yaitu Sri Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Kisah persiapan Homayatnya yang dilakukan oleh Prabu Dasarata dipaparkan juga dalam Kekawin Ramayana karya Empu Yogiswara. Adapun pancayatnya yang terkandung dalam cerita Ramayana yaitu yang pertama, Dewa Yatnya adalah yatnya yang dipersembahkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Seperti pelaksanaan Homayatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata, Homayatnya atau Agnihotra sesuai dengan asal katanya, Agni berarti api dan Hotra berarti penyucian. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantara Dewa Agni. Kehadiran api sangat diperlukan karena hanya api yang mampu membakar bahan persembahan dan menghantarnya menuju langit. Selain itu, persembahan ke dalam api suci mendapat penguat religius mengingat
api sebagai lidah Tuhan dalam proses persembahan. Pada bagian yang lain dari cerita Ramayana juga disebutkan bagaimana Sri Rama dan Laksamana ditugaskan oleh Raja Dasarata untuk mengamankan pelaksanaan homa yang dilakukan oleh para pertapa di bawah pimpinan Maharesi Wiswamitra. Dari kisah tersebut tampak jelas keampuhan dari upacara homa yatnya. Dari beberapa uraian singkat cerita Ramayana tersebut, tampak jelas bahwa sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa merupakan suatu keharusan bagi makhluk hidup, terlebih lagi umat manusia. Keagungan yatnya dalam bentuk persembahan bukan diukur dari besar dan megahnya bentuk upacara, tetapi yang paling penting adalah kesucian dan ketulus ikhlasan dari orang-orang yang terlibat melakukan yatnya. Ini merupakan gambar dari pelaksanaan dewa yatnya. Bisa kita lihat bahwa umat Hindu sedang melaksanakan persembahyangan bersama untuk mengaplikasikan ajaran daripada dewa yatnya. Dua, Pitra yatnya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur. Kata Pitra bersinonim dengan Pita yang artinya ayah, atau dalam pengertian yang lebih luas yaitu orang tua. Sebagai umat manusia yang beradab, hendaknya selalu berbakti kepada orang tua. Karena menurut agama Hindu, hal ini adalah salah satu bentuk yatnya yang utama. Betapa durhakanya seseorang apabila berani dan tidak bisa menunjukkan rasa baktinya kepada orang tua sebagai pitra. Dari kutipan lontar tersebut tersirat nilai pitra yatnya yang termuat dalam epos Ramayana. Demi memenuhi janji orang tuanya, Raja Dasarata, Sri Rama, Laksmana, dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi ke hutan meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Walaupun itu bukan merupakan keinginan Raja Dasarata dan hanya sebagai bentuk janji seorang raja terhadap istrinya Dewi Kaikeyi, Sri Rama secara tulus dan ikhlas menjalankan perintah orang tuanya tersebut. Dari kisah ini tentu dapat dipetik suatu hakikat nilai yang istimewa bagaimana bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Betapapun kuat, pintar, dan gagahnya seseorang anak, hendaknya selalu mampu menunjukkan sujud baktinya kepada orang tua atas jasanya telah memelihara dan menghidupi anak tersebut. Gambar ini merupakan contoh dari pelaksanaan pitra yatnya, yaitu upacara ngaben. Sebagai anak, kita wajib untuk melaksanakan upacara ngaben agar Atman atau roh orang tua dapat menyatu dengan Brahman. Jadi, kita sebagai anak berkewajiban untuk melaksanakan upacara pitra yatnya. 3. Manusa yatnya. Dalam rumusan kitab suci Weda dan sastra Hindu lainnya, manusa yatnya atau nara yatnya itu adalah memberi makan pada masyarakat yang disebut dengan maweh apangan ring keraman, dan melayani tamu dalam upacara disebut dengan atiti puja. Namun dalam penerapannya di Bali, upacara manusayatnya tergolong sarira samskara. Inti sarira samskara adalah peningkatan kualitas manusia. Manusia yatnya di Bali dilakukan sejak bayi masih berada dalam kandungan sampai menginjak dewasa, disebut upacara pawiwahan atau upacara perkawinan. Pada cerita Ramayana juga tampak jelas bagaimana nilai manusayatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Dari kutipan sloka ini terkandung nilai manusayatnya
yang tertuang di dalam epos Ramayana tersebut. Upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita merupakan suatu nilai yatnya yang terkandung di dalamnya. Selayaknya suatu pernikahan suci, upacara ini dilaksanakan dengan yatnya yang lengkap dipimpin oleh seorang purohita, raja, dan disaksikan oleh para dewa, kerabat kerajaan, beserta para maharesi. Ini merupakan contoh dari gambar pelaksanaan manusa yatnya. 4. Resi yatnya. Resi yatnya itu adalah menghormati dan memuja resi atau pendeta. Dalam lontar Agastya Parwa disebutkan resi yatnya ngaranya Kapujan ring pandeta sang bruh ring kalingganing dadiwang yang artinya resi yatnya adalah berbakti pada pendeta dan pada orang yang tahu hakikat diri menjadi manusia. Dengan demikian, melayani pendeta sehari-hari maupun saat-saat beliau memimpin upacara merupakan tergolong dari ajaran resi yatnya. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan resi yatnya, yaitu kita melakukan danu punya kepada para pendeta. Yang kelima, buta yatnya. Upacara ini lebih diarahkan pada tujuan untuk nyomnya buta kala atau berbagai kekuatan negatif yang dipandang dapat mengganggu kehidupan manusia. Buta yatnya pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan buta kala menjadi buta hita. Buta hita artinya menyejahterakan dan melestarikan alam lingkungan atau sarwa prani. Nilai-nilai buta yatnya juga tampak pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan homa yatnya sebagai yatnya yang utama, juga dibarengi dengan ritual buta yatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Pada setiap pelaksanaan upacara yatnya, kekuatan suci harus datang dari segala arah. Oleh sebab itu, segala macam bentuk unsur negatif harus dinetralisir untuk dapat menjaga keseimbangan alam semesta. Buta yatnya sebagai bagian dari yatnya merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Sehingga tidak salah pada setiap pelaksanaan upacara dewa yatnya akan selalu dibarengi dengan upacara buta yatnya. Gambar ini merupakan contoh dari pelaksanaan upacara buta yatnya. Kita melakukan atau melaksanakan upacara mencari agar segala macam bentuk unsur negatif dapat dinetralisir untuk dapat menjaga keseimbangan alam semesta. Demikian tadi mengenai pembahasan nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan para Santi. Om Santi.